Berdasarkan letak dan posisi Desa Gulon terbelah oleh jalan besar Jalan Provinsi Magelang Yogyakarta, tepatnya di 17 km Jalan Magelang, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. Secara geografis, wilayah Desa Gulon sebelah timur dibatasi oleh Sungai Putih Desa Jumoyo, sebelah barat Sungai Blongkeng, Kecamatan Muntilan, kemudian dibelah oleh Sungai Jelegong dan Sungai Celumprit, sebelah selatan Desa Seloboro, dan sebelah utara Desa Beringin, Kecamatan Serumbu. Desa Gulon termasuk desa yang sangat luas. Desa yang terdiri dari 15 dusun ini mempunyai luas wilayah 482,59 hektar, terdiri dari 312,32 hektar yang tergolong lahan produktif, sedangkan sisanya 196,26 hektar. Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang struktur, organisasi, dan tata pemerintah desa, wilayah Desa Gulon terbagi menjadi 8 wilayah yang terdiri dari: wilayah yang pertama meliputi Gulon sampai Probolinggo, wilayah yang kedua meliputi Dangean, Ngebong Kidul, dan Ngebong Lor, wilayah ketiga meliputi Ngentak, Sidomulyo, Tompangan, sampai Ngresap. Wilayah keempat meliputi Karangtalun, Gataan, Perbutan, sampai Mancasan. Wilayah yang kelima meliputi Karanglo, Tabang, Cilegong, sampai Gambiran. Wilayah yang keenam meliputi Nabin dan Ngasem. Wilayah ketujuh meliputi Gunung Sari sampai Lengkong Sari. Wilayah yang kedelapan meliputi Dode, Lojirejo, dan Gulon. Desa Gulon mempunyai bangunan dan sarana untuk memberikan pelayanan pada masyarakat, seperti balai desa yang di dalamnya ada kantor kepala desa dan kantor pelayanan masyarakat. Di dalam komplek balai desa terdapat juga gedung serbaguna yang bisa dipergunakan untuk kegiatan masyarakat desa. Di sebelahnya ada ruang pertemuan yang digunakan untuk kegiatan rapat pemerintah desa atau lembaga-lembaga yang ada di Desa Gulon. Ruang rapat ini dilengkapi dengan sarana yang baik, seperti proyektor, tata suara, dan juga AC. Di sebelah ruang rapat terdapat ruang perpustakaan. Ruang ini dapat dipergunakan oleh semua masyarakat yang membutuhkan informasi dan literasi. Di depan kantor desa juga dibangun mushola untuk sarana ibadah bagi pegawai pemerintah desa dan tamu yang berkunjung ke kantor desa. Untuk memberikan pelayanan kesehatan, pemerintah Desa Gulon membangun pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas pembantu, sehingga masyarakat dengan mudah dapat mengakses sarana kesehatan, dan apabila masyarakat membutuhkan sarana mobil ambulan, pemerintah desa menyiapkan 24 jam. Desa Gulon juga mempunyai sarana pendidikan yang baik, dari pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, sampai sekolah menengah kejuruan. Pemerintah Desa Gulon juga menyediakan sarana olahraga, yaitu badminton dan tenis meja di dalam gedung serbaguna di Desa Gulon. Juga ada sarana kolam renang yang disediakan oleh salah satu masyarakat Desa Gulon dan bisa diakses untuk umum. Demi meningkatkan pendapatan asli desa, pemerintah desa mendirikan BUMDes
atau badan usaha milik desa yang dapat mengelola aset-aset desa demi kepentingan masyarakat. Banyaknya usaha kecil menengah di Desa Gulon, pemerintah memberikan dorongan dan pendampingan seperti pelatihan untuk meningkatkan kualitas produksi UMKM. Sektor pertanian merupakan salah satu usaha masyarakat yang menjadi andalan Desa Gulon, sehingga pemerintah dan masyarakat membentuk kelompok-kelompok tani untuk mempermudah memberikan pendampingan dan memberi bantuan sarana pertanian. Untuk kebutuhan perumahan, pemerintah Desa Gulon memberikan bantuan kepada masyarakat tidak mampu melalui program BSPS, sehingga dengan bantuan itu masyarakat tidak mampu bisa membangun rumah sehat sederhana. Selain itu, pemerintah juga membangun rumah susun atau rusunawa yang bisa disewa oleh masyarakat dengan harga terjangkau. Rusunawa ini diutamakan untuk masyarakat Desa Gulon yang membutuhkan tempat tinggal. Desa Gulon juga mempunyai objek wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi, yaitu Candi Gunung Sari. Candi peninggalan Hindu Shiva yang letaknya di atas Gunung Sari. Selain candi, tempat ini sangat indah dengan pemandangan persawahan di sekelilingnya. Pemerintah pusat memberikan perhatian dengan program merevitalisasi Candi Gunung Sari. Selain itu, ada juga outbound dan kolam renang di Dusun Nabin, Desa Gulon. Desa Gulon bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lewat Institut Seni Indonesia Yogyakarta memberikan pendampingan kegiatan kesenian, pariwisata, juga kerajinan, sehingga para pelaku di bidang ini dapat mengelola dan mempunyai daya saing yang baik. Luasnya lahan pertanian masyarakat Desa Gulon, pemerintah desa mengupayakan sarana irigasi yang baik dan merata, sehingga semua lahan pertanian masyarakat mendapatkan pengairan air baik musim penghujan atau musim kemarau. Potensi Desa Gulon yang sebagian besar adalah pertanian, sehingga pemerintah merasa perlu membangun sarana jalan yang memadai untuk distribusi hasil pertanian. Desa Gulon dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya. Desa Gulon atas bantuan pemerintah pusat pada tahun 2018 mendapat bantuan Sanimas di Dusun Dangean, dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Pertumbuhan penduduk Desa Gulon yang sangat cepat tentunya membawa dampak yang positif dan negatif, seperti dalam halnya limbah sampah. Untuk itu, pemerintah desa dibantu pemerintah pusat membangun tempat pengolahan sampah atau TPS 3R, sehingga persoalan sampah tidak menjadi masalah di Desa Gulon. Selain desanya bersih dari sampah, juga membuka peluang lapangan kerja, yaitu mengolah sampah menjadi pupuk organik dan lain-lainnya. Desa Gulon menyiapkan satuan Linmas untuk dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat. Pelayanan penatausahaan administrasi maupun transparansi penggunaan anggaran, kita menggunakan aplikasi. Untuk yang pertama, untuk pelayanan itu kita menggunakan SIMADA, yaitu untuk pelayanan baik surat keterangan maupun surat pengantar, yaitu ditangani atau dikelola oleh bagian
KUR umum dan perencanaan. Kemudian untuk pelayanan administrasi kependudukan kita menggunakan aplikasi Sikdes yang langsung online dengan Dukcapil Kabupaten Magelang. Kemudian untuk pengelolaan atau pelayanan yang terkaitan dengan pajak bumi dan bangunan, kita menggunakan aplikasi EPBB yang langsung online dengan DPKAD Kabupaten Magelang. Kemudian untuk penata usahaan administrasi, kita menggunakan aplikasi Sisludes untuk pengelolaan keuangan, baik itu untuk perencanaan penyusunan RAPD desa, kemudian pelaksanaan anggaran sampai penyusunan laporan pertanggungjawabannya. Kemudian untuk kegiatan pembangunan kita menggunakan aplikasi Sibejo, di situ terkait dengan kegiatan pembangunan infrastruktur. Kemudian untuk administrasi yang berkaitan dengan pendataan, yaitu kita menggunakan Among-Roso, yaitu untuk monografi desa dan profil desa. Kemudian yang terkait dengan kegiatan sosial, yaitu tentang data kemiskinan, kita menggunakan data DTKS atau PDT. Kita menggunakan aplikasi SIG-NG yang ini juga oleh dari pusat. Kemudian untuk pengelolaan keuangan, untuk transparansi penggunaan anggaran, kita dari hasil kegiatan kita sampaikan lewat monografis yang kita pasang di halaman kantor Desa Gulon, sehingga bisa diakses oleh seluruh warga masyarakat. Kemudian secara rinci juga dari pemerintah Desa Gulon menerbitkan suatu majalah Among-Roso. Di situ juga memuat seluruh kegiatan selama 1 tahun pemerintah Desa Gulon secara rinci, baik kegiatan-kegiatannya maupun penggunaan anggaran. Sekarang untuk periode yang kedua beliau Bapak Nanang Bintarsana menjabat Kepala Desa Gulon ini, kemajuan di Desa Gulon cukup banyak, ya, cukup banyak, dan belum pernah kita mendapatkan keluhan-keluhan dari masyarakat. Capaian pembangunan di Desa Gulon secara umum, 8 tahun saya memimpin Desa Gulon, insya Allah sudah bisa dirasakan masyarakat kita. Masih banyak kekurangannya. Untuk itu kami mohon kepada masyarakat Desa Gulon untuk selalu memberikan dukungan, motivasi, kritik dan saran kepada kami pemerintah Desa Gulon. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini.